Halo semuanya, di sini aku akan membahas tentang kasus pelanggaran hak cipta yang cukup menarik untuk diperhatikan oleh publik, yaitu kasus SMK Kehutanan Pekanbaru yang dituntut ganti rugi hingga 13,9 juta rupiah karena telah melakukan pembajakan buku dan novel tanpa izin. Jadi kasus ini bisa menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran hak cipta itu dapat terjadi bahkan di lingkungan pendidikan. Kasus ini terjadi ketika pihak sekolah menggandakan dan memperbanyak buku serta novel milik seorang penulis. Buku-buku tersebut kemudian digunakan kembali untuk proses belajar mengajar. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya sepenuhnya ada pada pemegang hak cipta. Akibatnya pihak sekolah dilaporkan ke pengadilan dan dituntut untuk membayar ganti rugi hingga sebesar 13,9 juta kepada pihak penulis. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, tindakan tersebut melanggar pasal 9 ayat 1 huruf B, yang dimana menyatakan bahwa hak eksklusif pencipta mencakup hak untuk memperbanyak ciptaannya. Selain itu, pelanggaran ini juga berkaitan dengan pasal 113 ayat yang kedua, yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin melakukan pelanggaran hak ekonomi dapat dikenai sanksi pidana atau perdata, termasuk ganti rugi. Jadi, walaupun dilakukan oleh institusi pendidikan, tindakan memperbanyak karya tanpa izin tetap termasuk pelanggaran hukum. Akhirnya, kasus ini diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau perdata, bukan pidana. Pihak sekolah akhirnya mengakui kesalahannya dan bersedia membayar ganti rugi sesuai tuntutan penulis. Proses ini menjadi pelajaran bahwa hukum hak cipta berlaku untuk semua pihak, baik individu, lembaga, maupun institusi pendidikan. Sehingga kasus ini menunjukkan bahwa kesadaran akan hak kekayaan intelektual atau HKI di dunia pendidikan masih rendah. Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI seharusnya ikut berperan lebih aktif dalam sosialisasi dan edukasi mengenai hak cipta di dunia pendidikan, terutama di sekolah dan kampus. Kedepannya perlu ada upaya preventif seperti penggunaan buku berlisensi, terbuka atau perjanjian izin tertulis dari pencipta agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali. Dengan begitu kita bisa membangun budaya yang menghargai karya cipta orang lain di era digital ini. Jadi jangan remehkan pelanggaran hak cipta karena sekecil apapun itu masih dapat berdampak pada hukum. Mari kita jadi generasi yang kreatif tapi juga tetap menghargai karya orang lain. Oleh karena itu, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.